Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sayyidil sari fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abah Gus Samsudin atau pen-pennya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu, salam sedulan selalu. Semoga penjenengan semuanya selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya pemirsa, ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya lagi menunggu orang-orang yang biasanya tuh aktif di channel YouTube, entah itu melalui klarifikasi, entah itu tayangan apa. Yang jelas orang-orang ini orang-orang yang sering menghujat Abah Gus Samsudin. Yang jelas orang-orang yang saya maksud komplotan orang-orang ini. Ki Sambung Roso, Singoludro, Joko Gondrong, Joko Arek, Gus Nur Samsun, Dery Sulaiman, Ustadz Faizar, dan Pesulap Merah. Komplotan orang ini saya nanti kenapa? Kok tidak ada yang nongol? Orang-orang ini biasanya tuh aktif atau sering klarifikasi, tapi orang-orang ini tidak ada yang nongol batang hidungnya. Ini kira-kira membongkar siapa ini pemirsa? Kemarin itu saya itu ya membongkar seorang spiritual. Tapi saya tuh membongkar seorang spiritual itu menurut saya kurang lengkap pemirsa, kurang lengkap. Beneran kurang lengkap. Yaitu mengenai orang yang ini kemarin itu, Gus Nur Samsun, manusia sombong, songong. Kemarin itu kan saya sudah membongkar ini pemirsa, tentang melawan komplotan dukun Banyuwangi. Tapi ya itu, saya itu membongkar orang ini kurang begitu komplit, beneran. Tapi kali ini insya Allah saya akan bongkar seluruhnya, entah itu melalui dia, entah itu melalui pusakanya. Yang jelas orang itu yang namanya Gus Nur Samsun ini akan saya bongkar semuanya. Pertama, yang akan saya bahas dulu mengenai pusakanya. Jadi sebelum saya itu membongkar tentang pusakanya itu, kita lihat dulu pemirsa klarifikasinya Gus Nur Samsun. Oke, kalau gitu kita simak dulu klarifikasi Gus Nur Samsun. Ini asma Raja Sulaiman. Nih tongkat komandonya. Aduh. Nih tongkat komandonya ya. Tongkat komando di mahar gak Gus? Wani piro? Kemarin ada yang nawar 50 juta, ada yang nawar 47 juta, ada yang nawar 45 juta, ada yang nawar 35 juta, ada yang nawar 32 juta. Tertinggi penawaran itu 50 juta. Tak, kalau ada yang berjodoh dengan tongkat komando saya nanti tak kasih ini kiswah. Bentar ya. Tak kasih kiswah. Kelihatan nggak guys? Kalau nggak kelihatan ya aksen.
Tongkat komandonya Pak Soekarno ya di museum. Kalau yang asli ya. Tongkat komandonya Pak Soekarno yang asli itu di dalam museum. Kalau yang di luar-luar sana itu palsu semua. Hati-hati. Kok makin kurus Gus? Ya jarang tidur, jarang makan. Banyak pikiran. Banyak pikiran katanya. Jadi kalau sudah jelas misal apa yang diklarifikasi oleh Gus Nur Samsun barusan, yaitu mengenai tongkat komandonya, katanya menurut dia sudah pernah ditawar oleh seseorang seharga 50 juta, 47 juta, atau 45 juta. Itu menurut dia. Ditambah lagi kata-kata yang terakhir, katanya banyak pikiran. Kan begitu. Jadi kalau mengenai banyak pikiran itu yang dia ucap itu, ini belakangan besar yang akan saya gali. Ya. Jadi yang akan saya bongkar itu mengenai tongkat komando ini. Ini ya, saya tuh gimana ya? Bukannya ingin menghina sama orang ini. Beneran. Tapi berhubung dia ini ucapannya itu sangat songong, sombong, apalagi menghina Bagus Samsudin, ya saya bongkar habis-habisan orang ini. Sebab ucapan dia ini benar-benar keterlaluan. Ngatain kontennya Bagus Samsudin, dibilang tentang gerbek dukun dibilang settingan semua. Pengobatannya Bagus Samsudin dibilang strict. Itulah misal yang saya bikin jengkel sama orang ini. Terkecuali si Gus Nur Samsun ini melihat secara langsung, wong dia itu belum pernah menyaksikan, kok sudah seenaknya keluar-keluar. Inilah buktinya, dia itu mengucap. Syuting itu benar ya, seperti gerbek dukun settingan, seperti pengobatan rata-rata trik yang digunakan. Syuting itu benar ya, seperti gerbek dukun settingan, seperti pengobatan rata-rata trik yang digunakan. Tuh, apa yang dia bilang? Gerbek dukun, semua settingan. Tentang pengobatan itu semuanya trik. Kan begitu. Jadi mengenai pusaka yang tadi tentang tongkat komando yang katanya itu pernah dimahar orang 50 juta, 47 juta, atau 45 juta. Kan begitu menurut Gus Nur Samsun. Jadi ini misalnya yang akan saya bongkar. Tongkat komandonya dia itu, keistimewaannya itu apa? Ayo. Tentang pusaka yang dibuat untuk melawan dukun. Itu yang menurut dia itu pusaka ampuh. Seperti di tayangan ini nih. Ini di tayangan ini kan melalui pusakanya dia tentang tongkat komandonya. Sebab di dalam tayangan itu tongkat komando itu sekali gebrak tumbang semua itu orang-orang santet itu. Jadi supaya pemirsa tidak penasaran, kita simak ya. Ini video cuma sedikit ya, kita simak dulu tentang video ini. Oke, kalau gitu kita simak bersama-sama. Saya sendiri Apa kau wedi? akan menghadapi kalian. Ayo kabeh. Satukan kekuatan. Ayo. Ayo. Loh, dijelaskan tongkat komando sekali bentrok ke bumi seperti apa orang-orang dukun santet itu terkapar semua kan. Jadi itulah misal. Sebab di tayangan itu menurut saya itu tayangan palsu, itu tayangan settingan.
Ya, sekali lagi, itu tayangan settingan. Dukun semuanya itu tekpar semua, itu settingan, itu dukun bayaran. Jadi, kalau mengenai itu, yang namanya tongkat komando itu, dukunnya aja settingan, apalagi tongkatnya pemirsa. Benar kan? Dukunnya aja settingan, dukunnya itu bayaran, apalagi tongkatnya. Itulah misal yang saya telusuri ya dari situ. Kenapa dia tuh seenaknya katanya tongkat komandonya itu pernah ditawar 50 juta. Keistimewanya tuh apa tongkat komandonya itu? Jadi mengenai tayangan tadi yang ini, menurut saya itu dia settingan. Intinya cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai dengan tayangan yang ini. Jadi yang sudah jelas kan tayangan yang ini, bahwa semua dukun itu tekpar semua, terkena gentrokan itu tadi, tongkat komando. Jadi supaya saya tidak mengada-ngada ya mengenai pusaka ini, menurut saya itu tidak ada apa-apanya. Ya kita lihat pemirsa, ini cuma video singkat saja. Setelah itu saya akan menanyakan video yang lain. Oke? Jadi supaya pemirsa tidak penasaran, kita lihat dulu video ini tentang Gus Nur Samsun melawan Mbah Gobang. Yang dari Palembang Terus ya, itu Gus? bawa apa tuh Gus? Ya. Ini media apa ya? Media peralatan saya, senjata saya. Ya dulu memang suka utang ada yang minta tolong untuk bikin orang lumpuh, bikin ini. Wih, serem ya. Jadi silakan gini Gus, buktikan saja gitu lah. Sampai memburu dukun, ya. Sekarang ini dukun saya hadirkan, silakan aja, kalahkan aja. Nggak usah cara gerbek-gerbek deh, ini langsung aja gerbek sudah tak munculin, udah nggak susah-susah. Ya sesuai. Ya. Ketika dalam kontennya itu menyebutkan ini settingan lo sambil bercanda-bercanda, itu yang bikin saya penasaran ini serius apa enggak ini gitu. Tetapi sebagian netizen menikmati itu betul, bahkan diperdebatkan dalam komentar, ada yang bilang ini settingan, ini asli, waduh, inilah makanya saya ingin membuktikan saja gitu loh. Mudah-mudahan settingan bener nih. Kalau sampai terbukti settingan benar, waduh, ya. Memang banyak komentar di channel saya kemarin waktu saya tantang, kenapa Gus Nur Samsudin aja yang ditantang gitu. Media ya. Ya Allah. Saya masih punya anak kecil. Boleh belum pulang nih Gus. Kita gimana? Ya udah siap aja lah. Coba Sabul ini siap ya. yakin ini sesuai perjanjian, berarti mau lanjut, saya menyingkir nih. Bismillah. Allah, kita menyingkir dulu. Bismillah. Kenapa menyingkir Gus? Ya, saya di belakang sini saja. Oke, sahabat-sahabat kameramen, mohon doanya. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini live enggak ini? Kameramen saya lihat dulu live apa enggak ini. Silakan dilanjut. Saya mau cek dulu nih live apa enggak ini. Komentarnya banyak sekali, Masya Allah.
Makanya kalau settingan aja Gus, menurut saya Gus. Makanya jangan main-main. Ya. Ya. Makanya jangan main-main. Ya. Kenapa? Bang Sapul ini udah muntah darah. Gak apa-apa Bang. Monggo Mbah. Saya masih kuat, saya belum apa-apa saya. Settingan aja. Saya nggak peduli Gus, settingan apa lah, bodo amat lah, mau settingan mau inilah, bodo amat. Malam ini karena Gusnya memaksa saya, silahkan. Loh mana? Ada kok. Ada. Halimonan. Mata kita. Terus dukunya kemana? Sebat di Terawang ya. Ya Allah. Ini dukunya kemana Gus? Ada ya. Ada gimana? Nggak ada kok. Ada ini. Misalnya gimana sih? Katanya. Ya, makanya kalau settingan aja. Ada kok. Mau ngetes orang. Ada gimana? Nggak ada Gus. Ada, agak kabur. Ada orang di depan dari tadi juga. Tuh pemirsa, sudah jelas seperti apa di dalam tayangan barusan. Di dalam tayangan tadi kan sudah jelas Gus Nur Samsun bersama Sapulidi melawan satu dukun saja tidak mampu. Malah mereka berdua tekpar. Ditambah lagi, kenapa Gus Nur Samsun kok tidak bisa melihat dukun di depannya? Kenapa? Kenapa kok Gus Nur Samsun tidak bisa melihat dukun di depannya? Lalu ilmunya Gus Nur Samsun yang melawan puluhan dukun yang tekpar semua itu, di mana ilmu itu? Di mana ilmu itu? Kenapa tidak digunakan untuk melawan satu dukun ini? Kan aneh pemirsa. Kenapa ilmu yang dulu yang digunakan untuk melawan puluhan dukun yang tekpar semua itu, kenapa tidak digunakan dengan melawan satu dukun itu? Kan aneh pemirsa. Jadi itulah pemirsa yang saya telusuri ya tentang mengenai itu. Jadi dengan tongkat komando ya ini, ya mohon maaf pemirsa, mohon maaf. Saya terus terang tidak punya niat untuk menghina tongkat itu pemirsa. Beneran, saya itu tidak punya niat untuk menghina tongkat itu. Tapi kan sudah jelas faktanya. Tongkat itu kan untuk melawan puluhan dukun yang tekpar semua. Tapi nyatanya Gus Nur Samsun tidak mampu melawan satu dukun. Berarti kan tongkat yang dia pakai itu kan tongkat abal-abal alias tongkat palsu. Jelas kan? Intinya di dalam dua tayangan yang tadi dengan yang barusan, intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Jadi menurut saya memang benar apa yang dibongkar oleh Gus Arya barusan, bahwa semua tayangannya Gus Nur Samsun itu semuanya settingan. Mengenai klarifikasi yang terakhir tadi yang katanya dia itu kepikiran ya, yang ucapannya seperti itu, ya wajar lah pemirsa, dia itu kepikiran, wajar. Dia itu kepikiran takut terjadi lagi ketemu sama dukunnya asli. Dia itu takut mati muda. Intinya itu pemirsa, yaitu yang dia khawatirkan, takut terjadi lagi ketemu sama dukunnya asli. Oh ya pemirsa, berhubung Gus Nur Samsun ini mengkaitkan Gus Samsudin, ya ini pemirsa, menurut saya bukan Gus Nur Samsun aja yang memiliki tongkat komando, Gus Samsudin aja ya juga punya. Jadi daripada pikiran suntuk ya, kita simak bisa tentang tayangannya Gus Samsudin melawan dukun santet dengan tongkat komando. Oke, kalau gitu biar tidak pakai lama, kita simak bersama-sama.
Ini rumah dukunnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang saya sedang berada di depan rumah dukun santet yang meresahkan masyarakat, yang meresahkan warga. Ternyata orang-orang yang membenci saya itu adalah orang-orang yang sebenarnya dukun atau pecinta dukun, atau bahkan dia dukun santetnya dia sendiri. Jadi orang ini kemarin sempat enak minum-minuman lho guys, gini guys. Ombenane kayak koyo ngono dukun santet guys. Lah ya. Nah, ini sekarang saya berada di depan rumah dukun santetnya. Hawanya panas. Tapi tadi saya sempat minta izin ke RT-nya juga untuk datangi rumah. Dan diizinkan memang. Warga sini banyak yang takut dengan orang ini. Karena kalau marah, tak santet kamu gitu. Tapi mungkin karena bantuan setan ya. Yang tetangga yang berantem sama orang ini itu meninggal dunia loh. Jadi setelah berantem gitu, malamnya itu meninggal. Makanya banyak warga itu yang nggak berani gitu loh. Penting sholawatan dulu. Sandal dukun santet ya. Lah iya. Berarti dalam ada perempuannya jangan-jangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayo yang masih duduk saya settingan. Lah ini nggak datang ke sini. Boleh masih salawatan di luar. Alhamdulillah. Yuk dengar nggak anak saya salawatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari sana. Tengah nyaran. Gak berani buka dia guys. Kalau kamu sakti masuk sini tapi dikunci. Itu mah ngomong kejebak saya. Nanti saya dobrak, saya bisa dipidana. Lah iya. Itu loh dia ritual di dalam tuh loh. Bincang ancan. Sama sebelah sini enggak? Ini bisa nih guys. Itu dia guys. Oke, saya bukain pintunya. Oke. Aku kan. Ya. Mana? Assalamualaikum. 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 Kemarin kenapa nyatet kameramen saya? Emangnya kenapa? Loh, kok emangnya kenapa? Mau Ya kalau kamu berani itu nyatetnya saya, gitu loh. Ya maksudnya kan anak buahnya kamu dulu, ntar kamu cari sih. Ya ini saya. Kenapa harus kameramen saya? Emang kamu bener-bener dendam sama saya? Ngomong apa tuh aja kok dendam? Dendam bagaimana? Saya itu nggak punya dendam sama siapapun. Tapi kamu itu loh, timbang nyatet kameramen saya, lebih baik kamu itu nyatet saya, gitu loh, selesai masalahnya. Iya, kalau nggak dendam ngapain kamu datang sini lagi?
Loh, saya itu datang ke sini karena kamu itu nyantet kameramen saya. Gitu loh. Kemarin kamu nantang-nantang saya. Sekarang saya datang ke sini, kamu pelongo. Takut kamu sama saya? Lu jangan banyak ngomong. Emang sebenarnya ada perlu apa sini? Duh, ada perlu apa katanya? Ada perlu apa katanya? Beh. Kok ada perlu apa? Ya karena kamu dukun santet saya datang. Kamu kalau bisa nyantet santet saya gitu loh. Oh, kamu ngabisin saya? Oh, enggak. Kamu nantang saya. Aduh, nantang katanya guys. Kamu orang ini orang pintar, kata siapalah ternyata kamu bohong. Enggak pintar. Iya, siapa yang bilang saya pintar? Aku sama kamu. Kamu Samsudin kan? Udah tahu tanya. Ada yang kembarannya gitu. Leh, kembaran taek apa? Ngapain lu kesini sana duduknya? Di tempat saya. Leh. Ngomong koput. Kamu orang ini suka mengganggu ritual saya. Saya kemarin juga nyantet orang. Kenapa kamu itu orang saya saat itu kamu tolongin, kamu obatin? Ngapain itu? Kan itu saya nggak dapat duit itu dari dia, dari pasien saya. Iya ceritanya itu yang jelas. Maksud kamu tuh apa? Sing jelas lah omong, yang jelas. Ya, saya kemarin itu nyantet orang. Kenapa kamu tolongin orang itu? Kan saya nggak dapat duit dari pasien saya itu. Siapa yang kamu santet? Orang lain lah, warga. Oh. Nggak tahu nama. Jadi ceritanya kamu itu marah sama saya. Iya, kamu nolongin dia, ngobatin dia. Kamu nyantet orang. Iya. Terus orangnya berobat ke saya. Iya. Terus kamu marah. Marah lah saya karena nggak dapat duit dari dia. Karena dia gagal udah sembuh lagi, udah tobat lagi sama kamu katanya. Ya masa iya Iya. orang sakit tak biarkan? Masa iya ada orang mau dibunuh nggak saya bantu? Aneh kamu itu. Kamu itu jangan ikut campur urusan saya. Yang ikut campur ya siapa? Ya kamu lah. Kalau nggak ikut campur, kenapa kamu belain dia diobatin, disembuhin lagi sama kamu? Ya terus berarti kalau ada orang yang mau dibunuh itu kamu suruh saya itu diam aja? Ya iyalah, kan saya nggak dapat duit dari dia. Astagfirullah. Ya, begini. Mang. Apa? Tobat, Mang. Tobat. Kamu jangan banyak ngomong di sini. Tobat, Mang. Tobat, Mang. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Udah, jangan banyak ngomong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kamu. Saya pergi dari sini kalau saya mati. Kalau saya masih hidup saya nggak akan pergi. Kamu mau mati di sini? Hidup dan mati saya perserahkan kepada Allah. Saya tidak mau Mang, mati di sini. gini ya Mang ya. Ini tempat saya nih. Iya, saya tahu tempatnya jenengan. Tapi saya datang ke sini karena saya nggak mau Mamang ini nyakitin orang, Mang. Itu bukan urusan kamu. Astagfirullahaladzim. Kita masing-masing punya urusan. Kamu urusin dulu aja dulu sendiri. Bukannya gitu, Mang. Jangan urusin orang lain. Bukan gitu, Mang. Jadi saya itu datang ke sini itu karena saya itu nggak mau Mamang Udah itu. lo pergi. Pergi nggak? Saya nggak mau ngotorin darah di sini tempat saya. Ini rumah saya ini. Saya tahu ini rumah jenengan, siapa bilang ini rumah saya? Ngapain lu datang ke sini? Kalau kamu nggak punya dendam sama saya. Ya saya datang ke sini itu hanya mau ayo sadar. Jangan nyakitin orang, Mang. Banyak ngomong. Astagfirullahaladzim. Pergi nggak? Mang. Taubatan nasuha, Mang. Di kancil, bukan mamang. Emangnya saya tukang seeng apa? Sakit kancil. Ada namanya bukan mamang. Mamang itu tukang seeng. Ya udah, Mang Kancil. Gini loh, Mang Kancil. Diam lo. Ah. Jangan banyak ngomong. Pergi nggak? Astagfirullahaladzim. Saya itu nggak mau Mamang ini nyakitin orang, dosa. Jangan ikut campur urusan saya. Ya kalau saya ada orang datang minta didoakan ya saya doakan. Saya nggak bisa ngobatin orang. Pekerjaan saya begini. Saya Astagfirullah. dapat uang banyak. Kalau Memang panjenengan itu harus dihajar dengan pakai kiai jangan Anu. ngomong lo. Astagfirullahaladzim. Pergi nggak? Astagfirullah. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Badanas wartatas wardianas Nurul Sulaimanu Malikul Jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Badanas wartatas wardianas Nurul Sulaimanu Malikul Jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Kuat juga, memang kamu kuat orang. Ya Qayyum Tapi ya aku Matin. penasaran sebelum melahirkan. Ya Sebelum mematikan Qayyum kamu di ya sini. Matin. Ya Tapi saya Qayyum nggak mau mematikan kamu di ya sini. Qayyum ya Matin. Pergi nggak? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sirri fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin nur dzati wasyri sarifi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wasyri sarifi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kamu jangan merasa menang ya. Ngapain lu hancurin tempat gua? Oke. Pergi kamu. Sebelum kau bunuh. Pergi. Saya nggak mau pergi, kamu mau apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wasyri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala. Pergi kamu. Aku belum pernah kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wasyri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala. Allahu jabbar, Allahu jadir, jabbarullah, jadirullah, Allah jabbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan pernah kamu menang. Jangan kamu senang juga. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wasyri sari fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wasyri sari fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi washabbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allah. Mau tobat? Enggak. Masih mau coba? Aku belum kalah. Oh, belum kalah. Aku tanpa senjata. Yang ini kurang sakti. Masih banyak simpenan saya. Oh, masih penasaran? Ya. Wow, mantap bana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terbang bukunya guys. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nur dzati wasyri sarifi sairil. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wasyri. Pergi dari rumah saya. Fi sairil asma'i. Tidak mau melihat darah di rumah saya. Sekarang tidak bisa membunuh kamu di sini. Mungkin lain kali jangan di sini. Ini tempat saya. Tidak mau dikotori darah sama kamu. Keluar. Keluar nggak? Santai aja. Saya kalau keluar saya keluar. Keluar. Tarung di mana sama saya, yuk. Nah, di sana. Bukan di sini. Sekarang. Sekarang boleh. Ayo, kemana? Ke sana, jangan tempat saya di sini. Ya ke sana kemana? Ke sana hutan. Saya tidak enak melihat darah di tempat saya, tempat rumah saya. Mau ngajak saya tarung di hutan? Ya, kapan lo mau bertemu lagi sama saya? Sekarang aja nggak apa-apa. Jangan sekarang. Saya masih sini, masih mau nasakin ilmu saya dulu. Sekarang saya sudah agak lemah, tapi saya belum pernah kalah. Kamu jangan senang dulu. Pergi nggak kamu? Ya, iya saya kalau di sini ya pergi. Tidak enak melihat kamu lagi. Pergi sana. Ngapain lu sakit sama saya? Udah pergi. Bilang aja tak. Ya. Bilang aja takut sama saya. Siapa yang takut sama kamu? Ya kamu lah. Aku tidak mau lihat darah kamu di sini. Entar di sana. Di hutan kita bertarung sampai mati. Siapa yang mati, siapa yang kalah. Tidak mau di tempat di sini. Ngomong apa? Pergi. Bilang aja takut sama saya. Pergi.
Kapan tarung di hutan? Besok malam. Terserah kamu maunya kapan, tapi jangan sekarang. Saya tunggu besok malam. Iya, Kalau nggak datang, saya datangi rumah kamu. jangan ke sini. Tabung. Pokoknya di sana di hutan kita sampai mati tarung. Kalau kamu penasaran karena kamu mengganggu ritual saya. Pergi. Pergi kamu. Enggak. Gampang, besok malam dihabiskan. Belum waktunya. Cila lah buat ngalahin kayak gini. Minta sikat rasanya. Kalau mati di sini bahaya. Biarin dia mati di hutan. Nanti biar mayatnya dimakan sama harimau hutan ya, cocok gitu. Orang-orang penakut ini pintar ngomong doang. Sabar. Sabar ya. Kita ikuti dulu permainannya sampai di mana dia punya keilmuan. Saya pengen tahu. Buat pelajari juga yang lainnya. Mudah loh saya buat sekali sikat orang kayak gini. Tapi kita kan bukannya untuk membinasakan, untuk menyadarkan. Kita lihat nanti prosesnya ya. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah misal video yang barusan saya tayangkan, yaitu mengenai Abagus Samsudin melawan dukun santet. Jadi di dalam tayangan tersebut intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai apakah itu settingan atau tidak. Jadi meskipun Abagus Samsudin melawan dukun satu, tapi Gus Arya kan belum pernah membongkar Abagus Samsudin. Iya kan? Entah itu tayangan Abagus Samsudin itu settingan atau tidak, kan belum pernah Gus Arya itu membongkar Abagus Samsudin, kan belum pernah. Terus mengenai tayangannya Gus Nur Samsun itu dengan tongkat komando untuk melawan dukun banyak tadi, kan sudah jelas kan, tongkat komando buat melawan dukun santet, tekpar semua dukunnya. Tapi setelah melawan dukunnya Gus Arya, kenapa tidak mampu Gus Nur Samsun? Bahkan Sapulidi pun tidak mampu. Ditambah lagi Gus Nur Samsun tidak bisa melihat dukunnya di depannya, kenapa tidak bisa melihat? Terus keilmuannya Gus Nur Samsun itu kemana? Kemana? Ilmu yang membuat melawan puluhan dukun itu, yang tekpar semua itu, terus kemana ilmunya? Berarti ilmu yang buat hadapi puluhan dukun itu kan termasuk ilmu palsu misal. Ilmu abal-abal. Ilmu abal-abal otomatis kan pusakanya itu kan, tongkat komando itu kan tongkat abal-abal. Tongkat abal-abal juga kan. Jadi lo misal. Jadi mengenai tongkat komando itu, ya intinya seandainya pemirsa meminat dengan harga puluhan juta itu, ya dipikir-pikir dulu pemirsa. Dipikir-pikir dulu. Ya udah bisa, kalau gitu saya ini mau pamit undur diri ya. Jadi seandainya ada kekeliruan omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya mau pamit, saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.